Gue mau ceritain dulu gimana gue itu interview waktu mau kerja ke luar negeri, bro. Kayaknya ini trik gue nih bisa jitu nih, bro. Karena gue percaya banget tiap orang itu pasti bisa untuk kerja ke luar negeri, dan semua orang itu punya kesempatan yang sama, bro. I had some trouble with my baby, and this is what the gypsy said. The gypsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang nih hari Minggu pagi nih, minggu yang cerah di California. Gue ada cerita nih, bro. Cerita paling seru sedunia. Jadi ikutin ya, bro ya, sambil gue jogging. Ntar kita cerita-cerita, bro. Oke, let's go. Yo, let's go. Udah 5 kilo lari, bro. Capek tapi terus semangat, oke? Oke, bro, sekarang saatnya kita cita-cita nih, bro. Gue mau ceritain dulu gimana gue itu interview waktu mau kerja ke luar negeri, bro. Ini interview bahasa Inggris, cuman di interview ini sebenarnya apa ya, gue punya kayak trik gitu. Ini trik gue sendiri nih, dan kayaknya ini trik gue nih bisa jitu nih, bro. Karena gue percaya banget setiap orang itu pasti bisa untuk kerja ke luar negeri, dan semua orang itu punya kesempatan yang sama, bro. Lu mau umur berapapun, lu sekarang masih SMA ataupun sekarang lu udah karir, mau berapapun umur lu, bisa lu pergi kerja ke luar negeri. Tapi ada tips-tipsnya. Gue kemarin kan udah pernah cerita tuh, gua gimana caranya bisa dapat kesempatan interview, terus gimana gua caranya lamar kerja online. Gue udah buat semuanya tuh, playlistnya di bawah. Jadi lu kalau mau nonton lagi, lu coba ya ke bawah, bro. Oke, kita cerita, bro. Gimana sebenarnya interview bahasa Inggris yang apa ya, yang jitu lah gue bilang, yang biasanya itu lu tuh bakalan masuk ke proses berikutnya nih, gitu. Lu kalau sebagai kontraktor atau lu sebagai ekspatriat nih kayak gue nih, gue dulu kan waktu kerja zaman ke Mesir, zaman ke Brunei, zaman ke Amerika nih, kayaknya sama triknya gue buat nih. Nah, kalau lu tuh dari interview itu lu bakalan ada banyak departemen yang bakalan interview lu. Satu, bakalan ada tuh namanya recruiter, bro. Recruiter tuh kayak orang yang cuman kerjaannya in the middle doang. Jadi dia bakalan nyariin orang supaya untuk proses ke babak berikutnya, kayak babak buat interview technical gitu. Di recruiter ini, bro, itu ada triknya. Di zaman technical ada juga triknya. Jadi kayak gini, bro. Biasanya, bro, kalau lu interview gitu, lu mau keluar negeri itu pasti itu lu bakalan pakai bahasa Inggris, bro. Lu kalau pakai bahasa Indonesia ya berarti lu kerja lu di Indonesia gitu, lu pasti pakai bahasa Inggris. Dan rata-rata agensi-agensi itu berasal, biasanya recruiter itu kalau nggak dari Inggris, kalau nggak orang Amerika, kalau nggak orang India, dan semuanya bahasa Inggrisnya fasih banget, bro. Jadi biasanya kalau gue itu angkat telepon gitu ya, jadi gue tahu nih, wah ini teleponnya itu dari nomor kayak positif 45 atau positif berapa yang aneh-aneh gitu. Gue tahu nih bakalan dari luar negeri nih agensi pasti. Nah, gue udah persiapkan diri. Gue di mod gue itu bakalan jawab pertanyaan yang buat gue itu kayak ya menjadi orang yang bener lah diseleksi dia gitu. Jadi ya cara gue biasanya kalau udah gue tahu nomor kayak gitu, gue nggak telepon dulu. Halo, ya who's it? Oh, this is the XXXS. I'm working with a company XXX Consulting. Am I speaking with Bayu? Oh ya, I'm Bayu. Oh ya, Bayu, I'm Dan. Jadi dia kasih tahu tuh namanya kayak gitu. Nah, biasanya, bro, kalau misalnya dapat interview kayak gitu, lu coba nunjukin kalau lu itu fasih bahasa Inggris. Walaupun tuh gak fasih bahasa Inggris, bro ya. Kayak dulu gue juga gak fasih bahasa Inggris. Biasanya kalau dia udah ngasih tahu namanya siapa, lu langsung kayak nanya kabar gitu. Kok sok dekat, sok kenal ya, bro.
Hey Dan, how are you? Hey, it's a long time no see. It's been so long I didn't see you. How is it? How it's working now? Did you get someone else already? Jadi lu kayak buat lu itu benar-benar udah kenal dia dan lu itu udah deket banget gitu. Lu cobain lah psikologi gitu. Kalau lu itu ketemu orang dan nelfon kayak gitu, lu dapetin orang kayak gitu, artinya lu udah asik ngomong lu kan. Ya lu buka pembicaraan kayak gitu. Dan gua bro ya, waktu zaman dulu gua itu ya nggak begitu fasih bahasa Inggris, biasanya bro ya udah lamar-lamar kerja ke luar negeri online. Nah gue itu bawa kertas kecil bro, kayak kopekan gitu lah, kayak kertas kecil, dan di kertas itu gue catet gitu. Biasanya kalau ada yang nelfon gue catet gitu awalnya, gue perkenalkan diri gue gimana, terus segala macamnya sesuatu dalam bahasa Inggris lah gue bilang biasanya kan. Jadi sehingga gue itu nggak terlampau grogi gitu kalau gue ngomong gitu. Jadi nih nomornya itu nomor luar negeri gitu. Ya udah langsung gue bawa dompet, gue buka kertas gue, langsung gue baca kertas gue bro. Jadi rasa grogi gue tuh bisa hilang gitu kalau menurut gue ya. Lu biasanya kalau udah ditanya kayak gitu, lu bakalan nanya dia, "Oh, Bayu, we are looking for someone who able to do RNC or able to do this kind of technology or able to do this kind of programming language because we have a client who's working in this country and they're looking someone to help them for the kind of project." Misalnya kayak gitu lah bilang gitu kan. Ya udah bro, biasanya dia nanya, "Lu itu bisa nggak bakalan kerja di sana, terus gimana sih sebenarnya background lu, please introduce yourself bro." Nah ini tricky question bro. Introduce yourself bro itu bukannya lu itu ditanya apa hobi lu, apa keluarga lu, anak lu berapa, istri lu berapa. Lu nggak ada tanya gitu. Hobi lu apa, lu punya kandang ayam, nggak ada tanya itu bro. Itu ditanya sebenarnya adalah apa experience lu belakangan ini yang bisa fit sama kerjaan itu gitu. Kalau misalnya gua itu udah lamar kerjaan biasanya ya, gua itu job description-nya itu, kerjaannya itu gua catet gitu di kertas. Dan job description itu biasanya gua kasih lah sedikit keterangan gitu. Jadi sehingga gue tinggal baca doang gitu. Jadi gue itu kayak yang gue ceritain gitu, introduce yourself, gue bilang, "Oh gue tuh udah kerja di luar negeri, udah masuk ke tahun ke-10 gitu. Gue tuh kerjain teknologi ini. Nah yang paling penting bro ya, ngasih tahu apa yang udah lu buat, apa achievement lu, apa yang orang bisa bilang, wah lu hebat lah kayak gitu." Misalnya nih gue bilang nih, "Wah, gua kerjain kayak teknologi RNC dan gua itu bisa buat RNC-nya itu troubleshooting-nya cepat, dan misalnya project-nya itu bisa lebih cepat, dan dengan cepatnya itu semuanya bisa jadi cutting cost lah gitu. Kita itu kerja satu tim itu jadi oke gitu, dan gua udah integrasi mesin itu sebanyak 1000 mesin dan semuanya itu akhirnya closing project oke gitu." Jadi lu ceritain sesuatu yang bukan bilang gua sombong bro, cuman lu itu saatnya lu tuh mensombongkan diri kalau menurut gua bro ya. Jangan lu cuman ngomong, "Ya gua udah 10 tahun kerja, gua cuman troubleshooting, terus gua pulang kerja." Enggak bro, tapi lu buat sesuatu yang semenarik mungkin. Kalau bisa lu tuh telling story bro. Jadi bilang, "Gua itu dulu kerja di Mesir kayak gini, gua ngerjain project ini, dan kebetulan gua itu kerja lagi di Amerika dan projectnya itu lebih kompleks lagi, dan gua itu dapat solusi lagi yang lebih bagus." Jadi lu gimana ceritain sesuatu itu yang oke gitu bro. Udah lo ditanyain seperti itu, biasanya bro ya si agency itu nggak bakalan nanya lu macem-macem lagi. Dia cuma pengen tahu lu itu introduce yourself, kerjaan lu apa sekarang, dan dia itu cuma pengen tahu lu tuh sekarang in kontrak atau nggak. Maksudnya lu itu terikat kontrak atau tuh sekarang lu pegawai permanen, dan kapan lu bisa untuk masuk ke suatu perusahaan ini, misal perusahaan baru kayak gitu kan. Itu biasanya semua itu kontraktor, semua kerjaan kontraktor semua ini biasanya kan. Cuman 2 pertanyaan, introduce yourself dan gimana currently project lu sekarang. Lalu ceritain sekarang. Jadi sekarang gua ini straightforward aja kalau gini bro. Gua itu sekarang udah kerja di sini kontrak dalam waktu 6 bulan, dan sekarang gua mau ending kontrak. Gua ending kontrak kira-kira sebulan atau 2 bulan lagi. Dan jadi nih kalau seandainya nih kerjaan lu sekarang itu butuh cepet, jadi lu harus ngasih tahu gue secepetnya, karena gue bakalan kasih kayak notification ke si perusahaan yang sekarang ini untuk bisa join lu gitu. Jadi lu straightforward aja kalau ngomong ke sekarang ini. Yaudah, biasanya 2 pertanyaan itu karena apa bro? Si agency itu nggak bakalan nanya lu muluk-muluk bro. Dia itu punya list
kayak nama-nama orang, list nomor telepon yang harus ditelepon itu super duper banyak gitu. Jadi dia nggak mau lah wasting time, mau ngabisin waktu dia mau nanya kayak sama apa-apa lagi sama lu gitu. Tapi bro ya, di sini nih gua ada triknya bro. Lu itu waktu ngasih tahu current kontrak lu seperti apa, nah lu itu bisa bermain mental tuh sama si agency. Jadi biasa ya kalau gue bilang ya, tapi gue bilang sejujur-jujurnya, cuman bakalan gue bilang gitu, misalnya ini sekarang kontrak gue ini udah mau habis 2 bulan lagi, tapi sepertinya si agency di sini atau si company di sini tuh dia suka sama gue, dia tuh mau perpanjang kontrak gue, dan gue itu katanya bakalan dinaikin gaji kayak gitu. Jadi gue nggak ngerti juga, jadi gue bakalan perpanjang di sini atau gue itu bakalan cari kontrak baru. Cuman yang lu bilang tadi projectnya ada di negara ini, gue tuh mau pergi ke sana karena menurut gue ya bagus lah, cocok dengan skill gue sekarang, dan gue itu pengen dapat challenge di sana lagi. Semuanya ini sebenarnya udah sama banget, dan gue itu bakalan gampang lah adaptasi di tempat lu. Cuman lu itu sekarang harus ngasih tahu informasi itu secepat mungkin, karena kalau enggak gue bisa keburu diperpanjang di sini gitu. Jadi lu kayak bermain mental gitu bro, supaya si orangnya itu, recruiter itu kayak agak ras sedikit gitu kan. Atau lu bilang juga, kayaknya yang nelfon buat posisi ini itu kayak banyak sekarang ya, dan gue tuh baru terdapat di telepon dari company lain untuk di perusahaan yang lain lagi gitu. Cuman gue masih mikir-mikir lagi, dan gue itu pokoknya terserah siapa aja yang dapat duluan gitu. Jadi ya kalau bisa lu cepet lah, please give me information as soon as you can, because I'm available right now, but I'm looking something really quick. Jadi dulu bilang sesuatunya itu kayak ras gitu. Itu trik gua bro. Dan setelah dari trik tadi, biasanya lu itu bakalan kasih tahu lagi sama agency, oke, gua bakalan kasih CV lu atau gua kasih informasi lu itu ke si klien. Klien ini bakalan buat appointment lu itu untuk interview selanjutnya. Ntar gue telepon lagi kata gitu. Ya udah, kalau situ lu tak masa tenang aja, nanti dia bakalan buat appointment bro. Lu itu bakalan technical interview biasanya gitu. Yang ngasih tahu technical interview itu ya si recruiter yang di tengah tadi. Dia bilang, lu bakalan ada interview nih jam segini. Nah, itu tuh enak bro kalau lu dikasih tahu waktunya kapan. Jadi lu bisa buat contekan gitu, contekan. Sebenarnya bukan contekan juga sih, supaya lu tuh nggak ngeblank menurut gua. Kayak misalnya fundamentalnya, basic-basicnya gimana kerjanya suatu mesin, atau gimana rumus-rumusnya ya. Kalau bisa lu ada di dalam kertas lo bro, karena nggak mungkin juga semua teringat di otak lu gitu kan. Lu siapin itu semua, lu siapin tempat yang enak dan gak diganggu sama siapa-siapa, dan lu itu bakalan jawabnya itu enak begitu. Kalau lu nggak dikasih appointment buat interview technical, teman lu ditanya tiba-tiba doang, itu lu harus persiapin lagi kayak gua tadi, masukin lagi kertas lu ke dompet, coba interview supaya semuanya lancar bro, gitu bro. Jadi menurut gue bro ya, interview telepon itu kita harus terus-terusan. Jadi lu tuh bakalan dapat experience gimana seenak-enaknya lu jawab, dan gimana trik-triknya yang gimana supaya lu itu lancar lah gimana interview. Menurut gue bro, semua orang bisa, semua orang itu nggak ada batasnya. Lu mau di mana aja, apapun itu pekerjaan lu. Ya udah, itu aja experience gua sekarang, dan alhamdulillahnya dengan tips-tips gua tadi gua bisa muter-muter sekarang nih. Alhamdulillah gua sekarang ada di Amerika, gua sekarang ada di pernah di Mesir, pernah di Brunei. Kalau mau denger lagi gimana cerita-cerita gua yang sebelum-sebelumnya, masuk aja di link di bawah. Gua ada buat tentang kerja ke luar negeri. Thank you so much bro, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zian malah nonton aja nih. Bye bye.